membayangkan masa depan di mana manusia tidak hanya menjadi penyebab krisis lingkungan tetapi justru menjadi bagian dari solusinya. Good Anthropocene, sebuah pandangan bahwa era manusia di bumi masih bisa diselamatkan dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian untuk berubah. Isu terkait sampah dan pengelolaannya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang pelik. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang dibarengi dengan naiknya tingkat konsumsi turut menjadi penyumbang timbulan sampah di Indonesia. Sampah sendiri merupakan material sisa, baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi, yang dilepaskan ke alam dalam bentuk padat, cair, maupun gas. Aktivitas manusia seperti pertanian, perdagangan, dan rumah tangga menghasilkan sampah, sehingga sudah sepatutnya pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab individu agar tidak merugikan kesehatan diri maupun lingkungan sekitarnya. Permasalahan sampah yang umumnya terjadi di Indonesia terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu bagian hilir dengan permasalahan timbunan akibat volume pembuangan sampah yang semakin meningkat, kemudian pada bagian proses dengan keterbatasan sumber daya baik dari masyarakat maupun pemerintah, dan pada bagian hulu yang berupa sistem pemrosesan sampah yang masih belum optimal. Di balik citra Yogyakarta sebagai kota budaya dan tujuan wisata yang mempesona, tersembunyi persoalan lingkungan yang kian mendesak. Seperti halnya persoalan sampah, masalah sampah bukan hanya sekedar soal tumpukan plastik, melainkan mencerminkan tantangan yang lebih kompleks, mulai dari buruknya tata kelola, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga ancaman terhadap keberlanjutan kota secara keseluruhan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DIY, Yogyakarta menghasilkan lebih dari 700 ton setiap harinya, dan sekitar 60% diantaranya merupakan sampah organik. Namun, persoalan utama tidak hanya terletak pada jumlahnya, melainkan pada sistem pengelolaan yang belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, TPA Piungan menjadi andalan utama sebagai lokasi untuk menampung sampah di wilayah Jogja. Namun, seiring waktu, kapasitasnya terus terlampaui. Penutupan TPA Piungan yang berulang akibat kelebihan kapasitas menyebabkan krisis sampah di berbagai titik kota, mulai dari pinggir jalan, pasar, hingga tempat wisata. Situasi ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah yang bersifat konvensional dan berorientasi pada pembuangan kini tidak lagi relevan dan justru memperparah kondisi lingkungan. Dampak dari krisis ini pun meluas ke berbagai aspek kehidupan, seperti estetika kota yang terganggu, kualitas air dan udara yang menurun, resiko kesehatan meningkat, hingga ke sektor ekonomi pun terdampak. Tak hanya itu, sungai-sungai seperti Code, Gajah Wong, dan Winongo yang dahulu menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, kini banyak tercemar oleh limbah domestik dan sampah organik. Namun, di tengah krisis ini, harapan tidak sepenuhnya padam. Justru muncul berbagai inisiatif dan akar rumput, mulai dari bank sampah, komunitas daur ulang, edukasi lingkungan di sekolah-sekolah, hingga inovasi teknologi lokal untuk pengelolaan sampah. Gerakan-gerakan inilah yang menjadi titik terang, benih dari masa depan yang lebih baik, hingga menjadi sebuah semangat yang sejalan dengan konsep Good Anthropocene. Kita hidup di era yang disebut sebagai Anthropocene, yaitu zaman di mana manusia menjadi kekuatan utama yang membentuk kondisi bumi saat ini. Sayangnya banyak perubahan itu justru merusak, dari sampah yang tak tertangani hingga ekosistem yang terancam. Tapi apakah kita harus pasrah? Tentu tidak. Ada sebuah cara pandang yang lebih optimis, yaitu Good Anthropocene. Good Anthropocene percaya bahwa masa depan yang lebih baik masih bisa kita ciptakan, bukan hanya lewat kebijakan besar, tetapi lewat aksi-aksi nyata di masyarakat, komunitas, bahkan individu. Konsep ini mendorong kita untuk mengubah krisis menjadi peluang, untuk mencari solusi bahkan dari hal-hal yang sebelumnya kita anggap sepele. Salah satu contoh nyata yang bisa kita lihat adalah melalui sesuatu yang tidak kita sangka, yaitu budidaya maggot. Ya, larva kecil ini bisa menjadi bagian dari solusi besar. Bagaimana caranya? Mari kita lihat dalam bagian selanjutnya. Budidaya maggot, meskipun terdengar sederhana, telah terbukti efektif dalam mengurangi sampah organik. Maggot yang merupakan larva dari lalat hitam memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengurangi sampah organik seperti sisa makanan, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Maggot akan mengubahnya menjadi pakan ternak ataupun kompos berkualitas tinggi.
Lebih dari membersihkan sampah, budidaya manggut menciptakan sebuah sistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan, di mana hasil panennya dapat dimanfaatkan kembali dalam siklus kehidupan yang lebih luas. Manggut yang dipanen berpotensi menjadi sumber protein untuk pakan ternak, sementara residu budidayanya diolah menjadi pupuk organik yang menyuburkan tanah dan mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Dengan modal yang relatif kecil dan teknologi yang mudah diakses, budidaya maggot juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Melihat potensi besar ini, berbagai inisiatif mulai bermunculan. Bank sampah yang sebelumnya hanya fokus pada daur ulang, kini memulai mengintegrasikan budidayanya maggot dalam program pengolahan sampah organik mereka. Komunitas-komunitas peduli lingkungan juga turut mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara budidaya maggot. Inovasi ini sejalan dengan prinsip Good Anthropocene, yaitu pendekatan yang mengubah tantangan besar menjadi peluang besar melalui solusi sederhana, namun berdampak nyata bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kalau misalnya boleh tahu sendiri, untuk inisiator atau pertama kali budaya maggot itu dilakukan di FMIPA itu kapan ya, Mas? Kalau untuk itu udah cukup lama sih sebenarnya, sekitar tahun 2020 atau mungkin 2 tahun sebelumnya. Jadi kayak 2018 itu udah ada. Kalau misalnya untuk pengorganisasiannya sendiri itu ada yang ngerawat atau yang handle sendiri itu dari FMIPA-nya sendiri atau ada organisasi khusus? Iya, ada yang handle sendiri dari dosen-dosen. Adalah yang netep di mana di kebun ini tuh nanti mereka yang ngurus. Ada persyaratan nggak sih Mas, kayak lingkungannya harus seperti apa biar maggot tuh bisa berkembang dengan sehat gitu? Kalau untuk yang lingkungan bagus itu kayak gini aja sebenarnya sudah cukup sih. Dan jangan terlalu panas lah. Ya, yang penting tuh suhunya di 30 atau 25 derajat gitu. Jadi dia lebih suka di lingkungan yang nggak terlalu basah. Kalau misalnya dari segi prosesnya nih Mas, kan tadi dibilang di belakang tuh ada kolam yang isinya maggot semua. Kalau misalnya dari awal dari pengembangbiakan maggotnya itu tuh dari apa sih Mas? Entah dari telurnya kah nanti dikasih treatment tertentu biar bisa menghasilkan maggot yang sesuai dengan kualitas yang dimau sama FMIPA gitu atau gimana Mas? Kalau treatment khusus tuh mungkin di pakannya untuk mendapatkan maggot yang itu sesuai dengan standar pasar atau standar pada umumnya, pertama harus dimakanin setiap hari dan itu bisa mungkin menghabiskan sekitar 30 kg sampah atau mungkin juga malah lebih 100 kg gitu. Kalau misalnya tantangannya sendiri Mas di FMIPA ada nggak sih selama budidaya maggot ini? Mungkin lebih ke tikus. Terus dimakan laba-laba, dimakan cicak dan macam-macam lah. Ada ini nggak Mas, ada tindakan tertentu yang dilakukan dari FMIPA buat mengurangi? Kalau tindakannya mungkin diracun. Cuman kalau dari pengelola kebunnya sendiri itu mereka lebih ngebiarin itu. Karena kan juga ekosistem naturalnya seperti itu. Ini kembali lagi sih Mas ke siklus budidaya. Tadi kan disebutkan bahwa ada kolam ya di ruangan sebelah itu. Kalau boleh tahu Mas, dari telur jadi maggot yang siap dipakai untuk pengolahan limbah itu berapa lama Mas kira-kira? Kalau telurnya tuh menetas tuh semingguan Mbak. Telur menetas semingguan, terus setelah itu dia jadi larva. Nah, larvanya itu tergantung volume kita makaninnya kayak gitu. Kalau misalnya makaninnya mantep gitu, 10 hari itu udah besar banget. Tapi dia bisa jadi dewasa. Nanti pupa dulu, prepupa, pupa, terus kemudian jadi lalat dewasa. Prepupanya itu setelah 21 hari atau enggak masuk minggu pekan ketiga. Nah, habis pekan ketiga besoknya pupa dalam waktu sekitar 14 hari atau seminggu dia udah jadi lalat dewasa. Jadi lalat ya Mas ya. Tadi kan Mas nyebutin nih
buat mencapai kualitas maggot yang sesuai sama keinginan pasar. Itu di sini selain dibudidayakan untuk dipakai di sini, dijual keluar nggak sih Mas? Kayak misalnya ada yang mau budidaya maggot terus datang ke sini buat pembelian maggot dan lain sebagainya. Kalau misalnya di tempat budidaya lain kan ada yang seperti itu yang dikomersialisasikan. Kalau misalnya di sini gimana Mas? Sama sebenarnya. Sama juga. Dikomersialisasikan. Kalau misal ada yang mau beli, nanti dibelikan dikasih dari pembudidaya yang ada di sini, dari dosen-dosen, terus kemudian yang ngurusin kebunnya ini. Itu kalau boleh tahu menghubungi kemana Mas? Kalau misalnya mau pembelian maggot gitu. Oh, pembeliannya bisa lewat Pak Suhandoyo. Pak Suhandoyo, Pak Supriyadi, dosen-dosen yang di sini dan yang ngurusin kebun. Dosen kebun ya Mas. Iya. Pendapat pribadi Mas aja. Kalau misalnya kita pengolahan limbah organik pakai maggot itu tuh lebih efektif nggak sih Mas kiranya kalau misalnya kita ngolah dengan metode yang lain, kalau misalnya dibandingin sama metode yang lain? Kalau dilihat efektif atau enggaknya tuh cukup efektif sih, karena satu, volume sampah yang dimakan itu banyak lah, bisa 1 ton atau mungkin bahkan lebih 50 ton. Produksi sampah sendiri kan sampai ribuan ton ya yang dibuang ke TPA itu, dan itu belum diolah, terus belum dipilah-pilah juga, langsung dimasukin dalam satu sampah dibuang ke TPA. Wah, nah itu. Nah, terus kemudian kalau dibandingkan dengan yang lainnya, kayak misal dibikin kompos dan lain sebagainya, itu ya lebih efektifan ini sih. Cuman kalau misal dari segi manfaat itu dibikin biogas tuh lumayan. Karena kan buat kita dapat gasnya dan nanti alam itu dapat komposnya. Itu ada juga pengolahannya. Kalau ini bagusnya cuman buat pakan ikan aja. Nanti maggot dikasih sampah organik, terus hari keberapa selesai, nanti ada beberapa yang dijadiin lalat, ada yang cuman maggot aja. Nah itu nanti maggotnya dikasih makan ke ikan untuk pembudidaya gitu. Mungkin tadi Masnya bilang ada yang dijadiin lalat, ada yang tetap dijadiin maggot. Nah itu ada perbedaan treatmentnya nggak Mas? Untuk treatmentnya mungkin beda ya. Karena kalau yang satunya itu kan dikasih makannya, mesti kita pengennya maggot yang besar, karena proteinnya banyak dan macam-macam lah. Akhirnya dia dikasih makan banyak banget. Kalau misal yang satunya tuh dimakaninnya mungkin normal, nggak sampai 100 ton sampai sekian ton gitu, mungkin seperti itu. Berarti lebih ke treatment di pemberian makan aja. Iya, treatment pemberian. Sama ini nih Mas, kan tadi sempat disebutin ada katakanlah ada orang yang mau mulai pengolahan limbah pakai maggot, bisa datang ke sini untuk mungkin ngambil maggotnya. Kalau misalnya dari Mas sendiri itu ada tips dan trik nggak Mas, kalau misalnya kita nih yang di sini mungkin mau mulai budidaya maggot sendiri di rumah buat pengolahan limbah? Mungkin satu wadahnya mungkin bisa pakai wadah kecil-kecilan kayak gitu, yang plastik-plastik itu. Terus kemudian nanti bisa beli dari umur yang 7 harian. 7 hari menetas, nah itu langsung dimasukin aja. Terus kemudian sampah-sampah, misal sampah organik yang ada di rumah, sisa-sisa makanan yang nggak habis atau makanan yang basi, itu di blender, terus baru kemudian dimasukin ke wadahnya yang ada maggotnya tadi. Tak perlu jadi hebat, cukup bertindak tepat. Pulihkan semesta, mulai dari diri sendiri.